Nah, kita lihat teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saudara kita Deddy Saputra, pria Aceh, jadi pendeta terbukti hina Nabi Muhammad di TikTok, divonis 2 tahun penjara. Setelah menyatakan terdakwa terbukti bersalah, majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Deddy Saputra. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan diperhitungkan sebagai pengurang dari hukuman tersebut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, ujar Hakim Fauzi. Majelis hakim juga memutuskan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. Barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang tidak berkaitan langsung dengan perkara dikembalikan kepada terdakwa. Deddy Saputra akhirnya divonis 2 tahun penjara dalam perkara penistaan agama Islam. Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Fauzi, Jumat. Dia menegaskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan ini mengadili menyatakan terdakwa Deddy Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan terhadap agama sebagaimana dakwaan penuntut umum, kata Hakim Fauzi saat membacakan amar putusan. Nota pembelaan, pengakuan bersalah serta saksi Ade diajukan terdakwa menjadi pertimbangan tersendiri bagi majelis hakim, ujar Hakim Fauzi. Hakim juga menyebut Deddy Saputra belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga sebagai hal yang meringankan. Hal yang meringankan, terdakwa memiliki keluarga dan belum pernah dihukum, kata Hakim Fauzi. Sebelumnya, jaksa meminta agar Deddy Saputra dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut ada beberapa hal yang menjadi dasar sebelum menjatuhkan hukuman. Salah satunya para saksi dan pelapor belum memberikan maaf kepada terdakwa. Hal yang memberatkan para saksi dan pelapor tidak memaafkan terdakwa, kata Hakim Fauzi. Namun majelis juga mempertimbangkan sikap terdakwa selama persidangan. Pengakuan bersalah, nota pembelaan, serta keterangan saksi yang meringankan menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Nota pembelaan, pengakuan bersalah, serta saksi yang diajukan terdakwa menjadi pertimbangan tersendiri bagi majelis hakim, ujar Hakim Fauzi. Hakim juga menyebut Deddy Saputra belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya masih di Pulau Mentawai bersama dengan Bang JDP, Bang Jamal Dodi Pasaribu untuk melakukan pelayanan. Kita masuk ke dusun-dusun yang sudah dimukalapkan. Kita jangkau kembali mereka, orang-orang yang sudah dimukalapkan. Di samping itu, kita juga menguatkan anak-anak Tuhan, khususnya pemuda-pemudi yang ada di pedalaman Mentawai. Imannya kita kuatkan agar ke depan tidak ada lagi yang bisa membuat mereka jadi mu'alaf atau membuat mereka meninggalkan Yesus. Dan juga kita memberitakan Injil kepada mereka yang belum sama sekali menerima Injil. Diterima puji Tuhan, ditolak juga puji Tuhan. Tugas kita anak-anak Tuhan, tugas kita penginjil, tugas kita evangelis adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, menceritakan man huwa Yesua, siapa itu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sudah seminggu saya bersama dengan JDP berada di Mentawai. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Dan saya bersama Bang JDP juga mendoakan saudara semua agar saudara selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan dijauhi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah saudaraku, tadi saya mendapatkan sebuah informasi. Saya melihat sebuah informasi di media sosial, khususnya di TikTok ataupun di Facebook, di mana saudara kita Deddy Saputra, seorang murtadin dari Aceh, yang beberapa waktu yang lalu dituntut 4 tahun penjara. Dan kita mendapatkan informasi sekarang Deddy Saputra divonis 2 tahun penjara.
Deddy Saputra, pria Aceh yang jadi pendeta terbukti hina Nabi Muhammad, di TikTok divonis 2 tahun. Nah ini saudaraku ya, kalau kita melihat bagaimana penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di media sosial khususnya TikTok tiap malam menghina Tuhan Yesus. Tiap saat buka TikTok mereka menghina Tuhan Yesus. Tiap saat mereka buka TikTok, live di TikTok hanya untuk membahas Alkitab, mempelintirkan ayat-ayat Alkitab Bapak Ibu. Hukum penistaan agama itu tidak akan terjadi pada mereka. Sepertinya hukum penistaan agama sengaja dibuat untuk membungkam agama-agama lain membicarakan Islam. Ya, ketika ada umat agama lain yang membicarakan Islam, ada umat agama lain yang mengkritik Islam, maka hukum penistaan agama ini diterapkan. Tetapi bila ada oknum-oknum dalam agama Islam menghujat agama lain, menghina agama lain, menghujat Tuhan yang tidak diimaninya, menghina Alkitab, kitab yang tidak diimaninya, menghina akidah yang tidak diimaninya, menghina iman yang tidak diimaninya, itu tidak masalah. Ya, tidak akan dianggap hukum penistaan agama, tidak akan kena hukum penistaan agama. Jadi hukum penistaan agama ini cenderung berat sebelah, saudaraku. Kita lihat ada oknum-oknum tertentu dari pihak mu'alaf ya, seperti ya saya tidak mau sebutkan nama dia. Dia sudah pernah dilaporkan oleh Bapak Pendeta Morowali ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak kena dengan hukum penistaan agama. Setelah saya pikir-pikir, ya saya curiga hukum penistaan agama ini sengaja dibuat untuk membungkam umat agama lain berbicara tentang agama mereka. Sementara dari pihak agama Islam, oknum-oknum yang sangat banyak itu menghina Alkitab itu dibiarkan, bahkan dianggap dakwah. Ketika kita mengatakan di media sosial itu, ya, si A menghina Alkitab, si B menghujat Alkitab, si C mentafsirkan ayat-ayat yang ada Alkitab, si D menghina Tuhan Yesus. Apa kata mereka? Oh, kami punya data. Datanya ada di dalam kitab kalian. Kalian itu melawan kitab sendiri. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita melakukan hal yang sama, yang jelas-jelas ada ayatnya, ada dalilnya, tetapi tetap juga dianggap penistaan agama dan langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib, dan pihak yang berwajib langsung menangkoi kita dan pada akhirnya dimasukkan ke kerengkeng. Ya, sudah banyak sekali Bapak Ibu orang-orang Kristen ditangkap, dijebloskan dalam penjara karena dianggap penistaan agama. Ada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ketika dia berbicara tentang Islam, ya, berbicara tentang kitab umat Islam, berbicara tentang nabinya umat Islam. Mereka tidak terima, mereka tidak senang, dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan langsung ya ditangkoi, dijebloskan dalam penjara. Sementara dari pihak mereka ketika menghina Tuhan Yesus, menghina Alkitab, menghina Kristen, itu dianggap lagi berdakwah, dianggap lagi menyampaikan kebenaran. Ketika Abdul Somad menghina salib, mengatakan di salib itu ada jin kafir, itu dianggap dianggap berdakwah, dianggap menyampaikan kebenaran, dan dianggap Pak Abdul Somad itu tidak menyampaikan di publik, tetapi menyampaikan di dalam golongannya, di dalam kalangannya Bapak Ibu. Sekalipun apa yang disampaikan itu beredar luas di media sosial, beredar luas di publik, tetap juga mereka tidak akan mengaku, ya saudaraku. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Ajil Habaget, mau bagaimanapun kekristenan itu dihina, Alkitab dicemooh, Tuhan Yesus dicemooh, dia adalah tetap Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Diterima maupun ditolak, diimani maupun dihina, Yesus Kristus tetap Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Ini adalah satu bukti yang tidak bisa dibantahkan. Jadi untuk membantahkan bukti ini, ya mereka harus melaporkan kepada pihak hukum, sehingga hukum yang akan membungkam kita ketika kita berbicara kebenaran. Nah, saya memberikan saran kepada teman-teman semuanya, khususnya para apologet, para penginjil, mari kita hanya memberitakan firman. Beritakan nama Yesus, sekali-sekali kita counter apa yang menjadi penghinaan mereka terhadap kekristenan. Jangan sebut-sebut nama Bapak itu sembarangan, masuk penjara.
Ya, jangan, tidak boleh dan tidak perlu juga kita sebut Bapak Ibu. Kalau mereka bagaimana Bang Pendi? Ya memang sudah tabiat mereka. Sudah tabiat mereka dari sononya menghina Alkitab. Sudah tabiat mereka dari sononya menghina Tuhan Yesus. Sudah tabiat mereka dari sononya memang menghina kekristenan Bapak Ibu. Kita ini berbeda dengan mereka. Kita inilah anak-anak Tuhan. Kita inilah orang-orang yang beriman. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang beriman kepada Tuhan yang benar dengan orang yang tidak beriman. Ada perbedaan yang sangat mencolok. Kita diajarkan oleh Tuhan kasih. Kita diajarkan oleh Tuhan pengampunan. Dan Tuhan berkata kepada kita, penghakiman itu hakku. Ya, akulah yang berhak membalas semua kejahatan yang dilakukan oleh umat dunia terhadap umatku. Ini kata Tuhan Bapak Ibu. Maka kita serahkan kepada Tuhan. Kita orang-orang Kristen, pendeta, penginjil, hamba Tuhan, para gembala, gereja harus bersatu. Bersatu hati, kita bersatu pikiran. Jangan gara-gara doktrin kita bertengkar, gara-gara dogma kita bertengkar, beda penafsiran bertengkar, beda penyampaian bertengkar. Tapi mari kita berjalan di rel masing-masing. Kita membawa nama Yesus dan kita berdoa bersepakat agar terjadi kegerakan rohani di bangsa dan negara ini. Agar terjadi hujan pertobatan di bangsa dan negara ini. Hujan pertobatan sangat sulit terjadi di bangsa dan negara ini apabila orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak bersatu. Ya, apabila kita umat Tuhan, apabila kita hamba Tuhan, penginjil, pendeta, gembala tidak mau bersatu, maka sangat sulit tercapainya hujan pertobatan di bangsa dan negara ini. Sangat sulit Bapak Ibu, lambat sekali. Ya, lambat sekali pertobatan di bangsa dan negara ini apabila kita orang Kristen tidak mau bersatu. Apabila kita pendeta, penginjil, hamba Tuhan, gembala tidak mau bersehati. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersehati. Berdoa untuk bangsa dan negara ini agar terjadi hujan pertobatan, agar terjadi kegerakan rohani yang hebat, kegerakan rohani yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Jadi saudaraku, kita jangan berkecil hati. Kita doakan supaya bangsa dan negara Indonesia ini dipulihkan, ya, dipulihkan, banyak orang bertobat, banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya melihat Bapak Ibu, sudah begitunya hukum penistaan agama ini dibuat, tetap Bapak Ibu, hampir tiap hari kita mendengar orang percaya kepada Yesus. Hampir tiap hari. Ya, ada saja orang yang mengalami Tuhan. Ada saja orang yang mendengar suara Tuhan. Ada saja orang yang mimpi tentang Tuhan Yesus. Itu membuktikan Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang bisa dijumpai oleh semua orang, yang bisa dialami oleh semua umat agama, oleh semua suku, saudaraku. Nah, ini sering kita lihat. Mana pernah kita mendengar ada orang yang mengalami Tuhan umat lain. Ada orang yang mendengar suara Tuhan umat lain. Tidak pernah Bapak Ibu. Tidak pernah kita mendengar ada orang yang mengalami Tuhan umat lain. Tidak pernah kita mendengar ada orang yang mendengar suara Tuhan umat lain. Tidak pernah. Yang sering kita dengar adalah mereka mendengar suara Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka mimpi tentang didatangi oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hadir ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Ini visi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Aku dipanggil bukan untuk mencari orang benar. Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi aku datang untuk orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Jadi sangat luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, doakan terus pelayanan yang kita lakukan di pedalaman Mentawai bersama dengan Bang JDP. Saya bersama dengan Bang JDP benar-benar sangat mengharapkan support saudara, sangat mengharapkan doa saudara. Kita masuk ke kantong-kantong di mana Bapak Ibu ada beberapa dusun ya yang sudah banyak sekali menjadi mukalaf. Dimukalafkan Bapak Ibu. Kita masuk ke sana dan puji Tuhan lewat kesaksian kita, lewat pelayanan kita, banyak mukalaf kembali kepada Kristus saudaraku. Tetapi kita tidak bisa mempublikasikan seperti yang mereka lakukan. Kita tidak bisa. Karena kami pernah melakukan, dan ketika kami pulang dari tempat ini, maka mukalaf yang sudah kembali kepada Kristus itu didatangi. Maka kita tidak mempublikasikan saudaraku. Kita bina. Begitu sudah kembali kepada Kristus, mukalaf tersebut langsung kita bina, langsung kita didik, langsung kita mentori.
Dan kita ajarkan agar mukallaf yang sudah kembali kepada Kristus ini, mereka bisa menjangkau temannya. Ini yang lagi kita lakukan di pedalaman Mentawai. Saya sangat mengharapkan doa, dukungan Bapak Ibu semuanya. Dan satu lagi Bapak Ibu, sebelum saya lupa, sebelum saya tutup ya, khususnya kepada mereka yang menghina kekristenan, menghina Alkitab. Lihat Bapak Ibu, betapa hebat dan dahsyatnya mereka menghina Alkitab. Mau bagaimanapun mereka menyerang Alkitab, mau bagaimanapun mereka menyerang kekristenan, mau bagaimanapun mereka mengolok-olok Tuhan Yesus, mereka tidak akan bisa membungkam orang untuk datang kepada Yesus. Mereka tidak akan bisa menghambat orang untuk datang kepada Yesus, Bapak Ibu. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah yang mau Tuhan, bukan maunya manusia, bukan pekerjaan manusia, Bapak Ibu. Lihat seorang bapak-bapak yang tiap hari pakai masker di TikTok, dia bersuara, dia berbicara di TikTok dengan gaya khasnya, mengolok-ngolok Tuhan Yesus, mengolok-ngolok kekristenan, mengolok-ngolok Alkitab. Dan dia pernah berkata bahwa saya menyerang lewat belakang, Don Ditan menyerang kekristenan lewat depan. Saya ini mengatakan kepada dua orang ini, ya, pertama sekali kepada orang yang pakai masker dan kepada orang yang tidak pakai masker, ya. Mau bagaimanapun kalian serang kekristenan, kekristenan itu berdiri di atas pondasi iman yang benar. Kekristenan itu berbicara tentang kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak bisa dihambat. Ya. Kebenaran tidak bisa dihambat. Kebenaran akan terus bergerilya, kebenaran akan terus menampakkan diri, kebenaran akan terus bersinar sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kebenaran itu akan terus bersinar di muka bumi ini. Dan Bapak Ibu, kita doakan supaya terjadi pertobatan di bangsa dan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yesus Hamasiah, Uruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.